selama hari Minggu mari hita saluhuna. Ada orang so ta mulai ibadat tah, ta pakai masker tah, jala ta jaga jarak tah. Ta pasada marohat tah, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan terputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaan-Mu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan-Mu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak-Mu laki-laki atau perempuan, pembantu-Mu laki-laki atau perempuan, ternak-Mu atau orang lain yang berada di tempat kediaman-Mu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari,
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kemampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan saja sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
nanti. Gue tinggal tujuh. Kita baca secara responsorial. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar suku orang Israel, katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan kembali, dan pada waktu pagi kamu akan menang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka menemukan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakannya dengan benar, maka orang yang memakan banyak akan mendapat sinar, dan orang yang memakan sedikit tidak sinar. Tiap-tiap orang membutuhkan makan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ku menuju kehidupan yang menghiburku. Ku berjuang ke surga, mantap langkahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Garis 1, Minggu tanggal 1 Agustus 2021, Minggu ke-9 sesudah Trinitatis.
melarang kaum lansia atau lanjut usia yang sudah memiliki riwayat penyakit bawaan untuk mengikuti ibadah. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah agar dapat memenuhi ketentuan pada poin 21, 22, dan 23 tersebut. Pihak gereja melalui para lado atau petugas hari tahun dan tim gugus COVID-19 HKBP Jambi 1 akan bertindak tegas apabila jemaat yang akan mengikuti ibadah melanggar ketentuan poin 21, 22, dan 23 yang di atas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, berita anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Antonio Tupak P. Situmorang, Ibu Yuliana Simbolon, alamat Simpang Rimbau, Jambi Simponi. Yang keempat, baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 8 Agustus 2021 akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat HKBP Jambi 1. Kepada orang tua anak yang akan menerima baptisan kudus agar dapat hadir untuk mengikuti konseling atau pembinaan prabaptisan kudus pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, tempat gereja HKBP Jambi 1, masuk pukul 18 WIB, serta membawa surat pengantar dari sebuah WIB khusus bagi anak pertama, harap membawa fotokopi akte nikah. Yang kelima, berita duka. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Berlini Borsawi, Opu Arinda Caroline Borsu, umur 57 tahun, istri dari Bapak Alomohan Simadunta, Opu Arinda Caroline Doli, alamat Pikasang Kudak, Jambi, Umpe Kudak. Acara pengunduran telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Angkat mau yang 4. Keuangan. Saldo kas tanggal 25 Juli 2021 berjumlah 97.776.767 rupiah. Saldo bertanggal 1 Agustus 2021 97.046.583 rupiah. Demikian waktu kita untuk ini. Terima kasih. Kita bernyanyi sekaligus memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pilihan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada ibadah kita di awal bulan Agustus ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam surat kiriman Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaan itu ditulis dan jawabnya juga ditulis kepada Bapak Guru itu. Bapak Guru bertanya yang pertama, apakah yang lebih manis dari madu? Yang kedua, apakah yang lebih pahit dari empedu? Setelah dikumpul jawaban dari anak muridnya itu, satupun jawaban tiada yang benar. Maka si Bapak Guru memberikan jawaban, yang lebih manis dari madu adalah persatuan. Yang lebih pahit daripada empedu adalah apa, Bapak Ibu yang tahu? Adalah perpecahan. Lebih manis dari madu adalah persatuan. Lebih pahit dari empedu adalah perseteruan, perkelahian, percecokan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menasihatkan jemaat Efesus dan kepada kita semua, walaupun dia pada waktu itu di penjara. Dikatakan di dalam ayat pertama tadi, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Kita dipanggil. Di dalam persekutuan kita, di dalam gereja, eksodus dari dunia ini kepada suatu kehidupan bersama-sama di dalam gereja, eklesia. Untuk apa? Dalam hal memuji dan memuliakan Tuhan. Memang banyak orang tidak mampu memberikan nasihat. Bisa saja tidak tepat waktu. Bisa saja dia karena enggan tidak bisa memberikan solusi di dalam nasihatnya itu. Tetapi Paulus di penjara, dia menasihatkan agar panggilan itu, padan itu sangat mahal dan sangat berharga. Dengan kata lain, Anda dan saya, Bapak Ibu, bukan karena upaya, bukan karena kebaikan, dan bukan karena kehendak kita, tetapi kasih anugerah Tuhan. Holong ni rohani debata yang mempersatukan dari berbagai latar belakang kita, budaya kita, pendidikan kita, tua muda, kaya miskin, pejabat dan lain sebagainya. Itulah yang mengikat di dalam persatuan kita tadi, lebih manis daripada madu. Tidak lagi menunjukkan keegoan dan keakuan pribadi, kelompok, tetapi ikatan kebersamaan itulah dalam panggilan kita bersama-sama bersekutu. Untuk apa? Bukan kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar daripada penderitaan yang kita hadapi dalam pandemi COVID ini. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita secara bersama-sama. Kalau kita baca dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan di sana, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah kamu, masih rupa mahamu, mamorsan akan aduk-duki. Jadi tidak waktunya lagi dalam masa pandemi ini untuk saling memecah belah, saling mengatakan aku yang paling baik, yang benar dan lain sebagainya. Tetapi mari bersama-sama, dalam kebersamaan itulah kita dipanggil merasakan semua kita harga dohita di mata Tuhan. Sudi dohita naung hinokop nauk tinobus ni Kristus, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan darah Kristus yang memperdamaikan Bapak, Ibu dan saya. Solidaritas Allah, keberpihakan, kepedulian, agar kita bersama-sama hidup mengulu di hadapan Dewata.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam panggilan itulah kita lihat para murid-murid itu bersatu pada waktu Yesus ditangkap, diproses di dalam pengadilan, disalibkan, dikuburkan, bangkit. Mereka menyatukan hati dan pikiran. Di sana mereka beroleh kekuatan. Di sana mereka disanggupkan untuk menghadapi segala persoalan dan masalah. Guru mereka yang diadili, tetapi mereka sungguh-sungguh menyatu untuk menghadapi masalah itu, tidak melarikan diri dari kenyataan. Jadi demikian juga kita menghadapi masalah ini, tidak akan melarikan diri dari masalah kehidupan kita, sosial kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Tetapi hadapilah. Anda dan saya tidak single fighter, tidak sendirian, bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Itu bukan hanya omong doang, itu bukan hanya basa-basi, tetapi kesungguhan Allah menyertai, menguatkan, meneguhkan, agar kita mampu berdiri tegar, kuat menghadapi memang tidak seperti pengalaman kita yang lalu lagi. Kita bersama-sama ada kebebasan, ada kehidupan kita bebas, tetapi suatu dan kondisi yang 2 tahun sedang berjalan, pembatasan-pembatasan itu tidak akan membuat kita menjauhkan diri dari hagugun nihatani di mata. Di tengah-tengah kehidupan itulah kita lihat kita akan semakin diteguhkan dan dikuatkan, sebagaimana pengalaman Abraham bersama dengan Lut. Abraham mengatakan, pilihlah, kalau kamu ke barat saya ke timur, kalau kamu ke timur saya ke barat. Dalam pilihan yang lebih melihat daripada kesuburan, kemakmuran daerah itu, Lut memilih, tetapi Abraham juga memilih. Bukan dia kelaparan, bukan dia terlantar, bukan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan di Parade di Batado. Tuhan mempersiapkan dan memelihara setiap orang yang sungguh-sungguh mengimani. Dalam iman dan kepercayaan setiap orang yang sungguh-sungguh yakin dan percaya Tuhan itu hadir. Dan itulah pengalaman kita mengenang Allah itu adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, tidak dibatasi tempat dan waktu. Kuasa kehadiran Tuhan
di mana saja dan kapan saja. Jadi nama panggilan itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat memberikan karakter dalam kehidupan setiap orang. Ya, jadi argado guar panggilan. Jadi mula dihamian itu bah orang tua majau pinahan nak baru tak hidup setabi hurje indah kan terodoh kapinahan nai songoni doh hita mula margor si tigornian tigorma mula si burjuma ya. Karena itu menyangkut karakter dalam kehidupan setiap orang di dalam panggilan kehidupan. Makanya dikatakan tadi, hidupmu sebagai orang-orang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu, berpadan. Jadi padan itu adalah ikatan di dalam yang sungguh-sungguh dalam karakter Krios Kristen adalah pengikut Kristus. Kita pengikut Kristus. Karakter kehidupan kita, percakapan kita, pakatayota, parsaurata adalah untuk mencerminkan kehendak dan kesukaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kemudian dikatakan oleh Paulus dan kepada kita sekarang, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rendah hati, ya. Jadi dalam rendah hati ini, marah bisa pada waktunya, tetapi bukan asal marah, ya. Rendah hati, toruk rohana. Dia menyadari dirinya tidak ada yang dia andalkan, tidak ada yang dia banggakan dalam kehidupan dia tanpa bersama dengan Tuhan. Jadi rendah hati, dipatutuduh dirina. Sebagaimana kita baca dalam Filipi 2, ya, dari ayat 5 sampai ayat 9, itu bisa kita baca nanti. Saya membaca dari ayat 5 saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah hidupmu. Dia datang meninggalkan tata kerajaannya, hasangapolna, untuk bersama-sama dengan manusia pendosa, bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Bapak Ibu, agar kebersamaan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu yang menjadi kekuatan kita adalah kuasa Roh Kudus. Hagukuni tot di parbadia. Itulah yang menguatkan hati dan pikiran kita untuk menyatukan di dalam kebersamaan kita. Makanya dikatakan tadi dalam ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itulah yang mengikat kita di dalam damai sejahtera daripada Tuhan itu, yang di dalam kuasa Roh Kudus, Roh pemersatu, Roh kebenaran, Roh penghibur. Sebagaimana kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 itu, ya, aka odo parbueni. Inilah buah-buah roh.
Jadi kita lihat roh-roh zaman ini ya. Roh-roh zaman ini, di zaman digital ini, di zaman teknologi ini, yang semakin membuat orang menggantungkan diri dan hidupnya kepada kemajuan itu, dan membuat roh-roh zaman itu saling tidak menghargai yang satu dengan lain, saling memecah, saling membenarkan dirinya masing-masing yang paling hebat, yang paling jitu dan lain sebagainya. Tetapi Roh Kudus, roh kebenaran daripada Tuhan akan membawa damai sejahtera. Saya pikir kalau sudah damai dari Tuhan, dalam kehidupan kita mengenang, semua akan menjadi kebaikan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, yang telah ditebus, yang telah dimenangkan Tuhan. Dalam persekutuan kita akan semakin tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita talenta-talenta yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu bukan membuat pemisah, bukan membangun tembok, tetapi di dalam kepelbagaian pemberian Tuhan itu, dalam kehidupan kita mengenang masing-masing, mari kita saling tolong menolong, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan itulah obat yang mujarab menaikkan imun kita menghadapi pandemi ini, agar kekuatan dari diri kita itu bisa menunjukkan bahwa Anda dan saya bukan orang lemah, tetapi orang yang kuat, yang dikuatkan oleh kuasa firman Tuhan, yang dikuatkan oleh kebersamaan kita dengan firman Tuhan menghadapi tantangan hidup, situasi di sekeliling kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rahmat Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus dan menganugerahkan kasih karunia kepada kita masing-masing, marilah kita pakai itu menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi sukacita dalam bergereja, berkeluarga, dan bermasyarakat. Tuhan memberkati kita menjalani pandemi ini di dalam perjuangan dan pergumulan kita masing-masing. Tuhan adalah yang maha hadir, yang maha tahu. Dalam seluk-beluk perjalanan kehidupan kita, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Kami puji nama-Mu Tuhan, yang telah menyapa kehidupan kami di minggu pagi di awal bulan Agustus 2021 ini, yang memberikan jaminan di dalam panggilan kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan bersekutu di dalam berbagai talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami,
menjadi alat pemersatu untuk menguatkan dan meneguhkan rasa kebersamaan kami Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan buat yang kami kasihi saudara-saudara kami yang terpapar pandemi COVID ini di rumah sakit dan isolasi di rumah masing-masing. Tuhan hadir di sana untuk memberikan kesembuhan, karena kami tahu Tuhan, di tangan Tuhan, di tangan kanan Tuhan adalah kesembuhan, di tangan kiri Tuhan adalah pengobatan. Berkati Tuhan makanan dan minuman menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar itu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menguatkan keluarga dan meneguhkan semua, agar sungguh-sungguh Tuhan bahwa Engkau pertolongan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu di HKBP Kebun Kelapa Jambi 1 ini, agar persatuan yang telah Tuhan nyatakan dalam kebersamaan kami semakin membuahkan buah-buah yang Tuhan kehendaki, agar nama-Mu semakin dipermuliakan dan terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang baik, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Runiamu, roh dan jiwaku semua, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.